Bab 8 Kesepakatan Tiga Raja. Berdasarkan atas kesepakatan Tiga Raja, yaitu Raja Tarumanagara Linggavarman ke-11, Raja Sunda Tarusbawa, dan Raja Sriwijaya Dapunta Sailendra, dilaksanakan prosesi sumpah setia keluarga dan kekerabatan. Wujud nyata dari sumpah setia itu berupa pelaksanaan upacara pernikahan dan kekerabatan tiga kerajaan di satu tempat dan satu waktu, bertempat di Balairung Istana Tarumanagara di Prasasti di kawasan Lewiliang, Pakuwon, saat ini termasuk Bogor, di tepi Sungai Citarum dan Sungai Cisadane, pada tanggal 9 terang bulan Jayesta tahun 591 Saka bertepatan dengan tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Raja Tarumanagara ke-12 Linggawarman Si menikahkan putri mahkota Dewi Manasih dengan Raja Sunda Tarusbawa. Berikutnya Raja Linggavarman ke-11 juga menikahkan anak puterinya yang kedua bernama Dewi Sobakancana dengan Raja Sriwijaya Dapunta Sailendra. Di depan kedua anak mantunya, Raja Linggavarman ke-11 mengukuhkan dan memberikan gelar kepada dua mantunya itu. Tarusbawa secara resmi dikukuhkan sebagai Raja Sunda, bergelar Sri Maharaja Tarusbawa Dharmawaskita Manumanggala Jaya Sunda Sembawa. Adapun Dapunta Sailendra secara resmi dikukuhkan sebagai Raja Sriwijaya, bergelar Dapunta Hyang Srijayanasa. Peristiwa bersejarah di bumi Jawa Dwipa bagian barat, berupa prosesi pernikahan, pengukuhan, dan pemberian gelar itu, berlangsung di Balairung Istana Tarumanagara, pada tanggal 9 terang bulan Jayesta tahun 591 Saka bertepatan dengan tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Prosesi perayaan pernikahan diselenggarakan 7 hari 7 malam secara berturut-turut. Rakyat Kerajaan Tarumanagara, Sunda, dan Sriwijaya gegap gempita dalam kemeriahan namun penuh hikmat dan tertib. Sekitar sebulan sebelum melangsungkan pernikahan, Dapunta Sailendra telah mengutus 3 prajurit laskarnya untuk mengabari tentang pernikahannya kepada para pejabat tinggi kerajaan Sriwijaya, guna disebarluaskan kepada para tetua adat dan seluruh rakyat. 3 hari sebelum prosesi pernikahan Raja Dapunta Sailendra, 3 orang prajurit yang ditugaskan kembali dengan membawa penasihat istana Biksu Fasien, Senapati Caramada Motumona, dan 5 orang tetua adat mewakili para tetua adat. Ketidakhadiran Perdana Menteri Dapokisan Galang dalam prosesi pernikahannya, menimbulkan tanda tanya besar dalam hati Raja Dapunta Sailendra. Penjelasan dari gurunya sekaligus penasihat Raja, Biksu Chow Fasien tetap tak mampu membuat hati Raja Dapunta Sailendra menjadi lega. Selepas 2 hari dari prosesi pernikahannya, Raja Dapunta Sailendra mengajak Biksu Fasien dan Senapati Caramada Motumona berbicara 6 mata. Aku punya rencana penting tentang pemindahan istana ke tempat lain di pantai timur Swarnadwipa. Tempat kumaksudkan itu pernah beberapa kali kudatangi saat aku masih menjadi komandan Laskar Khusus Pulang Mayit Lasus Puma, yaitu saat kerajaan Sriwijaya masih bernama Kerajaan Korinta. Aku yang lebih tua ini semoga tidak salah menebak tempat yang Paduka Raja Dapunta Sailendra maksud, sahut Biksu Fasien mencoba memahami arah bicara muridnya yang kini telah menjadi raja. Bahkan berdasarkan penglihatan mata batin dalam semedinya, muridnya kelak menjadi penguasa bangsa Melayu di Kepulauan Nusantara. Ya, gambaran dan ciri-ciri tempat itu dulu pernah guru paparkan padaku, yaitu ketika guru menjawab keingintahuanku tentang hakikat Siddhartha Gautama Buddha. Jawab Raja Dapunta Sailendra membenarkan alasan gurunya sudah dapat menebak arah pemikirannya. Biksu Fasien mengerutkan alisnya dan siap menyimak, lalu berhikmat mempersilakan Raja Dapunta Sailendra meneruskan ucapannya agar juga disimak oleh Senapati Caramada Motumona, yang dari namanya dapat diketahui asal sukunya, yaitu dari Kumoring Komering. Motumona adalah kata majemuk dalam bahasa Melayu suku Kumoring, yang secara harfiah berarti anak sulung. Motu sama dengan metu, keluar, dan mona sama dengan paling duluan, keluar paling duluan. Dapunta Sailendra lalu menugaskan Biksu Fasien dan Senapati Caramada melakukan survei lokasi sekaligus analisis dan pemetaan topografis. Selain berkaitan dengan keletakannya sangat strategis, Dapunta Sailendra juga memaparkan analisis sementaranya,
terutama bertalian dengan aspek keamanan, pertahanan, dan aksesibilitas, serta mobilitas yang memungkinkan suatu lokasi red ditetapkan sebagai istana. Dapunta Sailendra menghendaki lokasi Istana Sriwijaya dapat terbebas dari berbagai kemungkinan ancaman, baik bersumber dari faktor ekologis maupun faktor invasi musuh. Proyeksi futuristik yang dikemukakan relevan dan persis sama dengan pemikiran gurunya, Biksu Fasien. Sehari setelah pertemuan enam mata itu, Biksu Fasien dan Senapati Caramada segera berpamitan lebih awal daripada para tamu lain. Dalam rute perjalanan pulang ke Kerajaan Sriwijaya, Biksu Fasien bersama Senapati Caramada akan menyinggahi lokasi yang dimaksudkan Dapunta Sailendra. Biksu Fasien tahu persis sebelum tiba di lokasi itu, setiap pengunjung harus siap sedia menghadapi jebakan alam. Pasalnya berdekatan dengan lokasi itu terdapat suatu tanjung daratan menjorok ke laut. Tak jauh dari tanjung itulah terdapat pertemuan tiga arus laut yang telah banyak merenggut korban jiwa. Titik area pertemuan tiga arus laut itu oleh penduduk terdekat disebut Aek Sungsang. Sesuai dengan ciri-ciri disebutkan Raja Dapunta Sailendra, Biksu Fasien dan Senapati Caramada lalu menunggu waktu matahari meninggi hingga arus air anak sungai Musi menjadi surut dan mengalir ke hilir. Ketika matahari mulai meninggi maka arus air surut telah surut dan mengalir ke hilir, bergegas Biksu Fasien dan Senapati Caramada berbelok mengikuti arus masuk melintasi beberapa pulau kecil. Tepat di seberang pulau yang oleh penduduk setempat disebut Pulau Kemaro atau sebagian menyebutnya Pulau Gawang, sampan yang ditumpangi Biksu Fasien dan Senapati Caramada mendarat di kawasan mirip teluk atau lekukan curam. Kedalaman air sungai di Teluk Curam itu memang sesuai dengan penuturan Raja Dapunta Sailendra. Lalu Biksu Fasien mengajak Senapati Caramada duduk di bawah pohon tembesu, yang di sekeliling pohon terdapat tanah cukup lapang. Tempat itu dalam perkiraan Biksu Fasien kerap menjadi tempat beristirahat para pemburu binatang ataupun para nelayan di kawasan air Payau. Di tempat itu Biksu Fasien dan Senapati Caramada beristirahat hampir separuh hari sambil menghimpun data-data berkaitan dengan aspek ekologis dan demografis lokasi. Sekitar 25 hingga 30 tombak dari lokasi itu terdapat pemukiman penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai pemburu atau nelayan di sepanjang tepian Sungai Musi, Palinfong. Tuan menanyakan kawasan ini termasuk wilayah kerajaan apa? Setahu kami, semua pemuka adat di wilayah hilir Palinfong ini tunduk kepada sepatah sandi, sederas riak huluan tetap bermuara ke ilir. Kami bersandikan pada titah Dapunta Korinta yang selanjutnya menjadi kerajaan Sriwijaya, tutur seorang kepala marga Upang, bernama Karuan Awang. Terima kasih banyak atas penjelasan Tuan Kepala Marga. Kami sengaja berkunjung ke Marga Upang dalam rute pelayaran balik menuju kota negara Sriwijaya, terang Senapati Caramada bersungguh-sungguh. Mengenai Tuan berdua dari pakaian dikenakan bila aku tak keliru menduga, tentulah prajurit dan pejabat kerajaan. Mungkin Tuan Biksu ini penasihat agama di istana. Apa dugaanku keliru, Tuan Biksu? Biksu Fasien tersenyum simpul seraya menyahuti, tidak sama sekali. Tuan Kepala Marga benar. Perkenalkan namaku Chow Fasien dan temanku ini Senapati Caramada Motumona. Kunjungan kami kemari kali pertama karena kami baru mengabdi setelah penggantian nama menjadi Sriwijaya. Mohon maafkan dan tolong sampaikan salam hormat dari kami berdua kepada para tetua adat dan seluruh rakyat. Sesaat lagi kami akan melanjutkan perjalanan menuju kota raja. Begitu Biksu Fasien dan Senapati Caramada memperkenalkan diri mereka, kontan Kepala Marga Upang Karuan Awang bersimpuh menjurakan penghormatan. Ampuni kelancangan hamba, Tuan. Mari Tuan berdua singgah ke gubuk hamba. Izinkan hamba dan rakyat Upang ini menjamu tuan-tuan secara ala kadarnya. Karuan Awang gugup tergesa mempersilakan para tamunya ikut ke kediamannya. Tak seberapa lama tibalah mereka di rumah panggung Kepala Marga Upang Karuan Awang. Biksu Fasien dan Senapati Caramada lalu segera menitipkan 2 kantong koin emas kepada Karuan Awang, guna dibagikan kepada rakyat sebagai bantuan. Ini 1 kantong lagi juga sama berisi koin emas,
khusus bantuan dari Raja Sriwijaya Dapunta Sailendra untuk Kepala Marga Upang Karuan Awang. Sedangkan 2 kantong itu khusus untuk dibagikan secara adil dan merata kepada semua rakyat. Semoga bantuan tak seberapa itu dapat sedikit meringankan beban kehidupan mereka, ujar Biksu Fasien seraya menyerahkan lagi 1 kantong koin emas kepada Karuan Awang. Setelah mendapat penjelasan tentang keberadaan areal masih kosong di seberang Pulau Kemaro, Biksu Fasien bersama Senapati Caramada segera berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Raja Sriwijaya. Kepada Kepala Marga Upang Karuan Awang mendapat mandat khusus dari Senapati Caramada. Mandat diberikan sehubungan dengan Raja Sriwijaya Dapunta Sailendra bergelar Dapunta Hyang Srijayanasa merencanakan pemindahan Istana Sriwijaya ke kawasan Muha Upang. Senapati mengharapkan Karuan Awang turut membantu berdaya upaya terutama dalam merintis dan menyiapkan areal yang sudah disampaikan oleh Biksu Fasien. Akan tetapi Kepala Marga Upang Karuan Awang diminta untuk bersiap menghadap Paduka Raja Sriwijaya bila sewaktu-waktu dipanggil bertalian dengan kesiapan lahan dan proyeksi pembangunan. Tak lupa Senapati Caramada dan Biksu Fasien berpesan agar pemimpin lapangan proyek tersebut tidak dapat dipercayakan kepada orang lain atau pihak lain. Karuan Awang selaku Kepala Marga Upang merupakan orang paling paham dan paling dekat dengan rakyat Upang. Atas dasar itulah Biksu Fasien dan Senapati berinisiasi menunjuk Kepala Marga Upang itu memegang kendali sebagai pemimpin proyek pembangunan Istana Sriwijaya di Muha Upang. Saat ini kawasan termasuk wilayah dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kawasan Upang pada awalnya merupakan lahan hasil endapan beragam unsur dan zat dalam senyawa atau campuran, membentuk lumpur yang dibawa aliran arus air laut. Seiring waktu dalam tempo berabad-abad, endapan membentuk lahan daratan, yang belakangan hari disebut dengan delta atau juga dalam konteks ini dinamakan Delta Upang. Untuk mencapai kawasan Delta Upang, selain melalui jalur laut juga dapat ditempuh melalui jalur sungai, yakni anak Sungai Musi yang mengalir panjang berliku menuju pantai timur berbatasan Selat Bangka. Di antara Palinfong dan Delta Upang terdapat kawasan perbatasan yang lazim disebut Muha Upang. Kawasan Muha Upang boleh dianggap sebagai perbatasan paling ujung timur dari Palinfong sebagai pintu masuk menuju Muha Upang. Muha Upang dari penjelasan Kepala Marga Upang, bisa dianggap masih termasuk wilayah Palinfong dan bisa pula dianggap termasuk dalam wilayah Upang. Alasannya, Muha Upang merupakan kawasan perbatasan antara Palinfong dan Upang. Dalam konteks administrasi, sebagian penduduk Muha Upang mengurus beragam keperluan data kependudukan mereka kepada Kepala Marga Upang Karuan Awang. Sedangkan untuk mengurus administrasi kependudukan ke pejabat kerajaan setingkat marga di Palinfong relatif jauh dan belum bisa dijangkau melalui jalur darat. Transportasi yang memadai dan terbukti lebih aman adalah melalui jalur sungai menggunakan sampan atau perahu yang masyarakat Melayu setempat dinamakan jukung. Sesampai di kota negara Sriwijaya, Biksu Chow Fasien dan Senapati Caramada Motumona segera menghadap Perdana Menteri Dapokisan Galang. Biksu Fasien dan Senapati Caramada melaporkan instruksi yang mereka terima dari Raja Sriwijaya Dapunta Sailendra yang selanjutnya bergelar Dapunta Hyang Srijayanasa. Perdana Menteri Dapokisan Galang sempat menyela bahwa realisasi dari instruksi ini mesti dibahas lebih matang dan detail. Biksu Fasien menjelaskan bahwa kota negara tetap berfungsi sebagai bandar utama penyanggah dan Raja Dapunta Hyang Srijayanasa telah merancang kawasan Muaro Jumbai dan Muaro Sabah di masa mendatang akan menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Dwipantara dan di Kepulauan Seantero Jalur Sutra Samudera Pasifik. Biksu Fasien menuturkan, Paduka Raja Dapunta Hyang Srijayanasa ke depannya ingin menjadikan kawasan Muara Jumbai, Muaro Sabah, Muaro Tungkal, Muaro Tebo, Gunung Kerinci, serta semua kawasan pantai timur berbatasan dengan Kerajaan Sahilan, dan lain-lain, sebagai salah satu mandala inti dari Kerajaan Sriwijaya. Beliau secara tegas dan lugas menginginkan Tuan Perdana Menteri Dapokisan Galang memimpin dan menjadi raja di kawasan. Akan tetapi kekuasaan Tuan sebagai raja di Mandala Kedatuan di dalam koordinasi politik dan tata pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Daulat Biksu Fasien.
Kendati Dapokisan Galang ditunjuk dan dianugerahi jabatan tinggi sebagai raja, aku tetap bersumpah setia kepada amanat arwah leluhur bangsa Melayu. Sampai ajalku menjemput aku tak akan bergeming, tetap selalu patuh pada perintah Raja Dapunta Sailendra. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa, ucap Perdana Menteri Dapokisan Galang dengan sorot mata tajam berapi-api penuh semangat. Bersambung ke bab 9 Kuntara mengusung Melayu.